Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Gus Gaul. Pak Coy, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kesempatan ini mau menyampaikan tentang apa Pak Coy? Adab seorang guru. Adab seorang guru. Monggo Pak Coy, materinya disampaikan. Terima kasih Mas Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah taala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang guru itu berat tapi mulia, Mas Salim. Berat tapi mulia. Iya, karena berat dan mulia itu maka jadi guru itu nggak boleh nesuan gitu ya. Nggak boleh gampang marah. Apalagi bilang gini, wah kamu kandhanane kok angel ram, titenon kok nek kangelan. Ya nggak boleh begitu ya. Ini sebagaimana dijelaskan di kitabnya Mbah Hasim, Ayyulazima as-sakinata. Jadi menjadi seorang guru itu harus tenang, memiliki kepribadian yang tenang. Enggak boleh mudah marah gitu ya. Kemudian pembawaannya harus tenang. Kenapa? Karena digugu dan ditiru itu artinya menjadi kudwah, menjadi uswah bagi murid-muridnya. Kalau gurunya itu emosinya tidak stabil, maka ya bagaimana dengan muridnya? Kalau gurunya mudah marah, maka akan diikuti oleh muridnya mudah marah. Maka menjadi guru harus memiliki kepribadian yang tenang gitu ya. Tidak mudah tersulut emosinya. Kenapa? Kalau gurunya marah, murid-muridnya malah nanti bisa ngobong rumah gitu, Mas. Itu ada cerita di satu tempat itu, ada seorang murid yang minta handphone kepada orang tuanya, nggak dibelikan, umai dibuang, Mas itu. Ini jangan-jangan karena dia tahu kalau di sekolah suka dimarahi sama gurunya gitu ya, sehingga luapan emosi itu disalurkan di rumah lah. Maka ini yang tidak pas, bahwa menjadi seorang guru itu diharapkan memiliki kepribadian yang tenang, nggak mudah tersulut emosinya gitu ya. Tentu ini bukan pekerjaan yang ringan, apalagi kalau melihat murid kita diajar ngantuk ini. Maka kemudian kita bilang gini, pagi-pagi kok ngantuk, jadi sarapannya mesti kemambu loh kan itu. Pagi-pagi kok sudah ngantuk itu apa sarapannya nasi basi gitu ya. Sering Pak Coy menghadapi mahasiswa yang di kampus itu ngantuan. Ya. Kalau ngantuk saya kira ini Pak Coy, nikmat alamiah ya. Iya. Kalau tantangan yang lain selain ngantuk itu yang sering ditemui di kampus yang bikin seorang guru atau dosen gampang naik emosinya itu apa Pak Coy? Iya. Mungkin setiap orang memiliki masalah sendiri-sendiri kita ketika ngajar di kelas itu ya. Bagi seorang guru yang dari rumah sudah membuat persiapan begitu banyak, harapannya muridnya datang komplit di kelas. Ternyata karena sama murid-murid itu guru ini sudah dikesankan galak. Gurunya mau masuk kelas itu ternyata mereka pada sembunyi semua. Akhirnya gurunya diajak ciluk kan itu ya. Lah, ini kalau guru tidak sadar kemudian tidak introspeksi diri, mungkin yang muncul adalah perasaan marah itu tadi. Tapi bagaimana perasaan marah itu kemudian diubah menjadi satu perasaan yang tenang. Lah ya bocah-bocah kok ora bodo teko kabeh ini ndi kan itu ya. Anak-anak ini kok waktunya belajar nggak pada datang semua, itu pada kemana? Maka perasaan yang tenang ini menghadirkan sikap yang baik untuk anak-anak. Jadi misalnya anak-anak yang tidak datang itu tadi dicari tahu ya kira-kira pada kemana itu. Misalnya sedang bermain di halaman sekolah. Loh kadang itu kan begini, anak nggak mau masuk kelas itu persoalannya ya gurunya suka marah, ngajarnya nggak enak dan seterusnya. Ya kita sebagai seorang guru ya harus sadar diri lah.
bahwa kita juga sebagai manusia itu memiliki keterbatasan. Tidak mungkin kita kemudian memaksakan diri bahwa semua murid kita harus senang sama kita, itu tidak. Tetapi kebaikan sikap kita sebagai seorang guru terhadap murid-murid kita itu pasti akan dibalas anak-anak, Mas Salim. Gurunya atau api kok pengen diapi muridnya kan wangel kan gitu loh ya. Maka ya kita harus memiliki sikap yang tenang. Kemudian yang berikutnya itu ayyulazimal wara'a. Bahwa menjadi seorang guru itu harus memiliki sikap wirai. Wirai itu ya harus menjaga kehormatan diri lah, kira-kira seperti itu. Misalnya kalau kita mau keluar rumah, bagaimana pakaiannya harus terjaga dengan rapi misalnya. Ya kalau waktunya ke sawah ya pakaiannya ke sawah gitu ya. Bukan kemudian ini ada guru mau pergi ke masjid kok cuma pakai celana yang kayaknya kalau dilihat itu nggak pantas gitu ya. Misalnya pakai kaos, pakai celana. Lain halnya kalau misalnya kita ini mau pergi ke masjid menggunakan pakaian yang rapi, dilihat itu enak, lengkap, misalnya menggunakan baju koko, pakai kopiah, pakai sarung, kemudian ada sajadah. Itu kan bawaannya dingin, Mbak Alim. Iya. Beda kalau kemudian kita ini mau menghadap ke Allah kok pakaiannya tidak menyenangkan kurang untuk pas dilihat kan itu. Karena guru Pak Coy ya. Iya, digugu dan ditiru. Maka kita harus bisa memberikan contoh yang baik untuk murid-murid kita. Ini penting. Kemudian yang berikutnya adalah ayyulazima atawaddu'a. Bahwa menjadi seorang guru itu walaupun dihormati di masyarakat, ya diharapkan memiliki sifat tawaddu, andap asor. Bukan berarti kemudian kita menjadi guru karena disegani oleh orang yang ada di lingkungan terus sak menake dhewe, Mas. Bukan seperti itu. Aku kok guru misalnya begitu, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita menjadi seorang guru itu tetap ya andap asor, bahasa Jawanya andap asor, tawaduk, bisa menghormati orang lain. Walaupun mungkin anaknya orang-orang yang ada di lingkungan itu ngaji kepada kita semua. Tetapi perasaan kita menghormati kepada anak-anak dan wali murid itu menjadi satu hal yang sangat baik sekali. Kalau gurunya sopan, komunikasinya bagus, itu orang itu nitipkan anaknya ke guru itu menjadi segan gitu loh ya. Kenapa? Karena harapannya kalau anak saya titipkan sama Pak Guru itu, kayaknya belajarnya mesti beres lah kan itu ya. Tapi kalau ya mohon maaf, guru itu memiliki kepribadian yang sombong, ya mungkin orang tua juga tidak percaya. Kalau nanti anak saya titipkan sama beliau, jangan-jangan nanti berani sama saya kan itu ya sebagai orang tua. Maka tawaduk itu juga menjadi satu sikap yang harus dimiliki seorang guru. Berikutnya adalah ayyulazima al-khusu'a lillahi ta'ala. Menjadi seorang guru itu harus memiliki perasaan khusyuk, bahwa niatan mengajar anak orang lain di sekolah maupun di madrasah maupun di mana saja itu adalah sebagai satu bentuk ibadah kepada Allah yang nanti akan menghadirkan sesuatu kebermanfaatan bagi kita sendiri maupun kepada orang lain. Jadi itu tadi, menjadi guru itu berat tapi mulia. Kenapa? Karena guru akan menjadi model, role model, menjadi uswah bagi murid-muridnya. Itu ada cerita begini, Mas Salim. Ada seorang guru yang memiliki kepribadian tenang, kemudian kepribadian yang baik gitu ya. Karena beliau ini sering mengajak murid-muridnya untuk puasa Senin Kemis misalnya. Bahkan mohon maaf, ketika muridnya itu sedang puasa Senin Kemis, dikunjungi ke rumah. Anak-anaknya yang puasa tadi itu ditraktir. Luar biasa itu. Ya, luar biasa. Maka kenangan yang baik ini akan selalu diingat oleh anak sepanjang masa. Kalaupun gurunya sudah tidak ada, itu pasti akan didoakan. Tapi nek gurune iki nglarakne tintil gitu ya, senengane jeweri gitu ya. Mungkin murid-murid itu tak ada kenangan yang kurang baik kepada gurunya. Maka menjadi guru kita harus memiliki perasaan takut kepada Allah, bahwa menghayati profesi menjadi seorang guru itu penting. Bahwa ini adalah profesi yang mulia di hadapan Allah maupun menurut masyarakat gitu ya. Kenapa? Karena
kesediaan kita untuk menjadi uswah, menjadi kudwah maksud saya, uswah dan kudwah contoh bagi masyarakat itu, disitulah kelebihannya. Nggak ada ceritanya orang mengajak kebaikan terus dianya sendiri nggak melakukan kebaikan. Jadi guru itu adalah pembuka jalan bagi murid-muridnya agar melakukan satu kebaikan. Lu pasti anak yang diajak buka puasa itu akan selalu terkenang dalam pikiran anaknya sampai kapanpun bahwa punya kenangan yang baik. Oh, saya dulu itu pernah puasa Senin Kemis, kemudian sama guru saya itu diajak buka bersama. Maka kalau dihitung berapa sih biaya untuk buka puasa? Nggak banyak kan? Tetapi kesediaan kita sebagai orang yang dituakan oleh murid-murid kita, mendatangi mereka, mengajak mereka untuk melakukan buka puasa sebagai sebuah ibadah, ini ternyata menjadi kekuatan spirit yang luar biasa bagi anak-anaknya. Betul. Dan itu tidak hanya saja bermanfaat untuk kebaikan urusan beragama, tetapi juga merupakan kebaikan dalam menjaga hubungan ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah basariyah gitu ya. Jadi orang itu akan selalu terkenang Mas karena kebaikan gurunya. Nah dari situ kemudian karena anak-anak sudah dilayani dengan baik oleh gurunya, nggak usah diperintah, pasti suatu saat kalau lebaran misalnya, atau anak itu mau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, pasti sowan kemudian minta doa restu. Bayangkan satu hal yang kalau kemudian karena ikhlas kepada Allah itu nggak usah diminta untuk menghormati, anak-anak sudah hormat. Tapi kalau kemudian gurunya misalnya itu memberi contoh yang kurang baik gitu ya, temperamental misalnya, maka ya anak-anak tidak segan gitu ya, tidak hormat lagi. Kenapa? Karena senengane sasen kan ya, disuruh menghormati rasanya kan berat gitu ya bagi murid. Hal ini sebagaimana dijelaskan wa mimma kataba Malik radhiyallahu an ila Rasyid ila Harun ar-Rasyid, maksudnya idza alimta ilman falyura 'alaika atharahu wa waqarahu. Jadi Ibnu Malik itu berkata kepada Harun ar-Rasyid, mengatakan apabila engkau mengetahui satu ilmu, ketahuilah bahwa dampak dari ilmu itu akan bisa dirasakan bagaimana kehebatan dan keagungan ilmu itu. Jadi kalau kita diajari tentang itu tadi loh, diajak berpuasa misalnya, bagaimana ternyata itu bisa mempengaruhi kepribadian murid. Nampak hasilnya bahwa itu akan menghadirkan perasaan menghormati kepada gurunya. Nggak usah dipaksa, anak-anak dengan sendirinya akan menghormati gurunya. Karena apa? Sudah diberi kasih sayang sama gurunya. Maka di situ yang kita rasakan bahwa kalau kita belajar satu ilmu, maka ketahuilah bahwa ilmu yang kita berikan kepada murid-murid kita itu pasti akan ada dampaknya. Maka kita bekali anak-anak itu dengan ilmu yang baik. Jangan kalau muridnya nakal itu terus malah dikata-katain, oh titenon awakmu badikin kangelan kan gitu ya. Tidak seperti itu. Tetapi kalau kita melihat murid kita barangkali belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya kita doakan saja. Mudah-mudahan di lain kesempatan itu yang bersangkutan itu akan memiliki perubahan sikap dan perilaku. Itu penting, jangan malah misalnya itu duelek-elek nang ngarepe wong akeh tambah nesu Mas. Ini penting, maka tadi menjadi guru itu harus sakinah ya, memiliki kepribadian yang tenang. Jadi tidak gampang menjelekkan orang lain di hadapan murid-murid yang lain. Ini penting. Jadi guru perlu memiliki kepribadian yang tenang, kemudian menjauhkan perkara yang tidak baik, warok wirai itu, kemudian tetap andap asor, kemudian yang terakhir adalah memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang disampaikan kepada murid-muridnya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka kita berharap yang disampaikan tentu yang baik. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang guru itu ya ingat ke Allahnya harus kuat. Maka mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan
profesi guru sebagai sebuah pekerjaan yang mulia itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pemirsa, akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pemirsa channel Gus Gaul, materi pada hari ini tentang adabul Alim wal muta'alim. alim wal muta'alim ya. Iya. Jadi para guru yang menikmati konten ini jangan lupa 4 hal ya. Iya. Tentang adab seorang guru. Iya. Mulai ketenangan, kemudian tawaduk, wirai, dan takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Pak Coy materi pada hari ini. Demikian pemirsa yang berbahagia, acara channel Gus Gaul pada hari ini kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.